Oke, kehidupan otoritas di dalam Yesus Kristus. Saudara, waktu kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, adalah satu paket lengkap. Tuhan memberikan dirinya dalam fungsi Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Dan pada waktu kita seperti itu, sadar atau tidak sadar, saudara diberikan otoritas yang ada dari Tuhan untuk kita apply di dalam hidup kita. Nah, ayatnya kita ambil dari ayat ini, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Berdasarkan 4 ayat ini kita akan breakdown, kita akan menyelam lebih dalam bahwa bagaimana otoritas Kristus di dalam hidup kita akan terpancar dan akan memberikan dampak. Saudara, saya tidak terlalu setuju dengan para hamba Tuhan yang berkata, kita harus jadi dampak, kita harus jadi dampak. Pada waktu kita mengharuskan diri kita menjadi dampak, maka kita akan terpacu dengan kata harus untuk membuat diri kita mau of tidak mau akan memunculkan dampak. Tetapi sesungguhnya tanpa saudara inginkan, tanpa saudara ketahui, waktu saudara dan saya bertobat dan lahir baru, keinginan untuk influence itu ada di dalam diri kita, karena ini ada satu paket dari Tuhan. Pada waktu kita bertobat lahir baru, maka kita punya satu keinginan untuk memberikan apa yang kita punya, pengalaman yang sudah kita rasakan untuk dirasakan oleh orang di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Salah satu contohnya saudara, waktu saudara makan di sebuah restoran yang enak, murah, banyak, saudara pasti tidak akan disuruh oleh pemilik restoran itu untuk promosiin. Saudara pasti akan ngomong ke teman-teman, betul nggak? Lu kalau lu mau makan nasi goreng, itu nasi gorengnya Ilu, kata Yosi. Nasi goreng Lestari. Kalau lu mau makan bakmi Sakau, kata Tante Lydia di Lestari. Jadi tanpa disuruh oleh pemilik restorannya, kita akan bicara. Karena ada satu kepuasan, ada satu hal-hal yang membuat kita interested dan tidak tahan untuk tidak mengatakannya. Jadi tidak harus diharuskan. Nah, yang bingung buat saya, ada banyak anak Tuhan yang sudah mengalami lahir baru, encounter spiritually and privately dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak bisa atau tidak mau membagikan pengalaman itu. Kenapa? Karena rasa takut, karena takut tersinggung, dilarang pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, saya merasa hal-hal yang seperti ini perlu untuk kita kaji ulang. Karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka cara berpikir kita akan berbeda dengan sebelum kita lahir baru. Ini yang poin pertama saya. 1, di dalam Kristus kita adalah manusia yang baru. Roma 6 ayat 6 berkata demikian, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Manusia lama kita telah ikut disalibkan bersama Kristus, sehingga tubuh dosa kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita yang baru. Tubuh dosa kita yang lama total mati. Masih ada kuasanya yang bisa kita kalahkan dengan kuasa yang ada di dalam Tuhan. Coba lihat saya sebentar. Saya nggak setuju dengan banyak hamba Tuhan yang berkata salib mengubah hidupku. Salib tidak pernah didesain untuk mengubah hidup seseorang. Sistem untuk membunuh para kriminal tingkat tinggi dengan penyaliban
baru muncul pada waktu Kekaisaran Romawi. Kekaisaran sebelumnya belum ada proses penghukuman lewat penyaliban. Sudah dengar baik-baik. Bapa di sorga menunggu era Romawi muncul karena Yesus anaknya yang dikirim ke dunia harus mati dengan cara penyaliban. Bukan digantung, bukan dipancung, bukan dipenjara, bukan dihukum yang lain, tapi harus mati disalibkan. Jadi inilah poinnya. Setiap salib harus membunuh hidup kita. Dan proses untuk Tuhan sendiri, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya sebulan sekali, amin. Nah, pikul salibnya setahun sekali, amin. Enggak, pikul salibnya kapan? Setiap hari. Nah, saya sering merasa amazed, kenapa banyak anak Tuhan yang sudah lahir baru, bahkan sudah mengaku pelayanan, tetapi masih terikat dengan dosa-dosa lama mereka. Ini loh masalahnya. Berarti proses kematian mereka belum komplit. Karena kita tahu manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi dalam dosa itu. Orang yang sudah bertobat kalau masih maki kebun binatang, pertobatannya diragukan. Ntar kita lihat lebih jauh. Hal ini juga ditegaskan dalam Kolose pasal 1 ayat 3 tadi yang kita sudah baca. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas bukan berarti kita tidak boleh kerja dan menghasilkan uang. Tetapi uang tidak menjadi moto utama kita untuk kita hidup. Dan pekerjaan dan bisnis tidak menjadi yang utama kita kejar, tetapi adalah Tuhan yang kita kejar. Carilah perkara yang di atas. Banyak anak Tuhan datang ke gereja bukan mencari perkara yang di atas. Dia cari perkara yang di bawah. Lebih baik sih kalau para pemuda cari jodoh di gereja daripada cari jodoh di clubbing. Tapi bukan itu juga esensinya. Lebih baik sih para pengusaha cari koneksi bisnis di antara anak Tuhan. Tetapi jangan lupa, seringkali koneksi bisnis pun bisa saling melukai. Nah, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, kita berpikir perkara yang di atas itu cuma nanti kekal mati masuk surga. No, dengar baik-baik. Waktu kita hidup di dalam kebenaran, memikul salib dan menyangkal diri, maka rohani kita akan dibangun, hidup lama kita dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup lama sudah dikuburkan bersama dengan kematian Yesus, dan hidup baru kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Orang yang, maaf, ini saya ya. Kalau saya lagi lapar, perut kosong, kadang-kadang suka gampang marah. Saudara mungkin enggak, saudara lebih baik dari saya. Ya, kalau saya, anak saya lebih ketara lagi. Yang namanya Shirley, kalau dia lagi lapar, dia diem, lemes gitu loh. Saudara, makanya jangan hidup berdasarkan hukum alam, tapi hiduplah berdasarkan hukum Allah. Kolose 3 ayat 3 tadi kita udah baca, saya mengulang saja. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Waktu kita bertobat dan tubuh lama kita, sifat lama kita tidak mati. Sangat sulit untuk karakter baru akan muncul. Maaf, saya tanya,
Saudara kalau mau ganti baju pergi kemari, apakah baju lama saudara, baju tidur saudara, saudara pakai terus saudara lapisi baju luar yang keren? Enggak. Siapa yang lakukan itu? Kalau ada yang lakukan itu, on. Demikian juga hidup kita. Kasih tahu sebelahnya, kamu tidak bisa hidup baru sebelum hidup lamamu mati. Dan proses untuk mati ini sebetulnya sekali, mati. Tetapi untuk menjaga mati, ini seumur hidup. Justification itu cuma sekali, tapi sanctification itu seumur hidup. Nah pada waktu kita di-justified oleh darah Yesus di atas kayu salib, manusia baru kita muncul. Tetapi untuk mempertahankan kehidupan baru kita, maka kita perlu di-sanctified. Pada waktu Anda dan saya tetap teguh di dalam kuasa Roh Kudus dan berjalan dalam firman, kita aman-aman saja. Tapi enggak selamanya karena kita masih hidup di dalam daging, kita masih hidup di dalam dunia, kita bisa terpleset kena kulit pisang. Saudara tahu ada orang jatuh kedebuk, aduh enak banget loh tadi gua jatuh, ada? Enggak ada. Pasti begitu kedebuk jatuh, waduh sakit. Dan kita cepat mau bangun. Tapi kehidupan dosa bisa berlebihan. Kebanyakan kita jatuh. Dan keenakan di dalam dosa. Bukan lagi jatuh. Tapi hidup di dalam dosa. Pertobatan kita kalah. Kebenaran kita kalah. Hidup baru kita tersembunyi di mana? Ayat ini berkata apa? Di mana? Di dalam Kristus. Jadi kita harus ada di dalam Kristus sehingga iblis tidak bisa main lagi dengan kita. Sehingga keadaan dunia tidak lagi bisa mengancam kita. Karakter lama kita dikikis habis. Amin. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan ini? Satu, masa lalu kita harus sudah ditinggalkan. Lagi ayat Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, bersama dengan Kristus cari perkara yang di atas. Saudara pernah jatuh cinta? Pernah? Walaupun sekarang dalam era digital, saudara tulis surat cinta, betul? Kalau saudara tulis surat cinta, walaupun nggak pakai paper, walaupun pakai handphone, walaupun pakai WhatsApp atau pakai apa saja, begitu datang celentung surat dilihat dari si dia, dibacanya berulang-ulang. Diingetin, bahkan dihafalin. Aduh, nanti kalau lagi habis makan dilihat lagi, mau tidur dilihat lagi. Yang senyum-senyum pasti itu melakukannya. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau memperlakukan surat cinta Tuhan seperti itu? Apa itu surat cinta Tuhan? Firman. Bahkan banyak waktu saya masih kecil, dulu remaja, om tuh kasih tahu saya, Nip, kalau nggak bisa tidur, baca Alkitab, Nip. Jadi kalau baca Alkitab 1-2 ayat ngantuk, nanti Nip bisa tidur. Jadi Alkitab dianggap obat tidur, saudara. Buat saya Alkitab bukan obat tidur. Begitu baca Alkitab, kita akan merasakan bagaimana perubahan segar. Dan ini yang dilakukan oleh istri saya. Istri saya pada waktu masih kerja dulu, repot dari pagi sampai malam. Setelah tengah malam baru dia baca Alkitab. Nah karena bacanya segar, otaknya segar, nggak tidur-tidur sampai sekarang. Jadilah kelemahan. Jangan biasakan tidur di atas jam 11. Biasakan tidur jam 10, jam 11 paling telat. Saudara bangun dengan sehat, segar. Bisa. Dia bilang, gak bisa Pak. Ya pikiranmu arahkan kepada hal-hal yang di atas.
Nah, ayat yang perlu saya tambahkan di sini saya baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, masa lalu kita tinggalkan. Salah satu penyebab kenapa pertobatan kita tidak memberi dampak, jangankan buat orang lain, buat diri kita sendiri saja tidak, karena kita masih dikuasai oleh masa lalu. Aduh, 7 tahun yang lalu papaku menyakiti aku, mertuaku ngomong, diingat terus, luka sakit hati sampai 7 turunan gua nggak akan lupa. Kalau perlu, itu kalau dia datang ke rumah gua nginjek tegelnya gua congkel. Jangan sampai dia datang ya ke rumah gua, sakitnya hati ini. Sakit hati dipelihara, sampah busuk bau dipelihara. Pujian dari Tuhan, firman Tuhan kita lupakan, nggak ingat-ingat. Ini kesalahan kita. Kegagalan, keburukan masa lalu, pengalaman pahit di masa lalu masih terus menguasai kita. Saudara, tinggalkan masa lalumu. Itu yang buruk. Yang sukses, ada orang-orang yang kena post power syndrome. Dulu ya nih, om lagi bilang, itu dulu begini, itu begini. Berapa tahun yang lalu om, 20-30 tahun yang lalu. Sekarang om gimana? Enggak. Nah, saudara, baik yang negatif maupun yang positif, itu meracuni cara berpikir kita. Yang harus kita kerjakan, tinggalkan masa lalu yang negatif, yang positif, hiduplah di masa kini. Dan jangan hidup juga di masa depan, karena masa depan kita nggak tahu. Ada terlalu banyak orang yang stres dikuasai masa lalu dan juga ingin ke masa depan. Yang Anda harus manage bukan masa depan, masa kini. Amin. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Tadi masa lalu, sekarang masa depan kita. Masa depan kita sudah ditetapkan Tuhan. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam masa depan Anda dan saya hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan cuma nanti di sorga. Masa depan kita adalah di dalam tangan Tuhan. Filipi 2 ayat 10-12. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba lihat saya. Ayat ini menunjukkan kemuliaan bagi Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, betul? Nah, kalau kita tadi dikatakan oleh Kolose 3, hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, waktu Kristus dimuliakan, kita katut enggak? So, jangan pernah merencanakan kemuliaan buat dirimu sendiri. Karena yang kau rencanakan kemuliaan biasanya kesombongan, keinginan daging. Mau terkenal, mau hebat, mau dipandang orang. Tapi Tuhan mau berkata, sembunyikan dirimu di dalam aku, maka aku akan membawa engkau kepada kemuliaan. Amin. Ini loh poinnya, ini loh caranya bagaimana kita memandang masa depan. Masa depan kita nggak perlu cari tahu, nggak perlu apa-apa. Masa depan kita pasti kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Next, yang kedua. Perspektif yang kedua yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Di dalam Yesus kita punya perspektif yang baru. Tahu perspektif? Cara pandang, sudut pandang, melihat sesuatu kepada fokus yang baru. Lagi-lagi Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Saudara, banyak orang berkata, Pak, kalau khotbah tolong jangan terlalu banyak bicara tentang alam roh, perkara yang di atas. Tolong Pak bicara yang di bumi. Ya salah. Kita harus bicara tentang kehidupan roh dan perkara-perkara yang mengalami kekekalan. Karena itu adalah target utama kita dalam kehidupan kita. Dan yang dalam keadaan roh itu harus bisa di-download, diaplikabelkan ke bumi untuk sasarannya ke sana. Jangan dibalik. Tangkap saudara? Kristus berkata bahwa aku datang dari mana? Dari sorga ke bumi untuk apa? Memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan bukan nanti masuk sorga saja, tapi hidup yang berkelimpahan di bumi seperti di sorga. Nah, kalau saya mengungkapkan kata berkelimpahan, it not only about material. Bukan cuma masalah harta, financial, keuangan. Tetapi Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan. Damai sejahtera, kesehatan, kekuatan. Bahkan spirit kita semakin hari semakin kuat. Pada waktu pertumbuhan rohani kita kuat, jiwa kita kuat. Pada waktu jiwa kita kuat, maka akan termanifestasi dalam fisik kita yang sehat, kreatif, menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita mengejar ambisi dengan cara dunia, nah ini loh cara-cara dunia. Loh orang lain juga pakai, pendeta itu juga pakai. Forget it orang lain. Tetapi kita harus mematikan cara-cara dunia. Dan kita harus pakai caranya Allah. Saudara, tidak ada kesuksesan dalam waktu singkat. Dan jangan kejar kesuksesan. Sukses selalu bicara dengan ambisi pribadi. Tetapi yang Tuhan mau kita berbuah lebat. Berbuah lebat bukan sukses. Berbuah lebat artinya memberi dampak. Dan menjadi banyak harapan bagi banyak orang. Memberi makan, memberi kepuasan bagi banyak orang. Itu berbuah lebat. Oke. Sudut pandang kehidupan kita berubah. Bukan lagi dengan cara duniawi. Tapi dengan perspektif yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Filipi 3 ayat 20. Karena keluarga negaraan kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, saudara perhatikan, kenapa ayat ini kok kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Kok di dalam kerajaan sorga? Ini yang saya katakan, keselamatan kekal roh, jiwa, dan tubuh. Totally, itu nanti pada waktu kita memang bertemu dengan Tuhan. At least di dalam rapture. Lalu dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Sekarang yang kita sudah nikmati keselamatan roh. Sekarang yang sedang diproses justification adalah jiwa kita. Dirubah, diperbaharui. Paulus pun berkata, ubahlah dirimu dengan pembaharuan budi. Pembaharuan budi akal pikiran. Saudara, kita tidak bisa mematikan nafsu duniawi. Tetapi kita bisa menggantikan nafsu duniawi dengan pola pikir Tuhan lewat firman dan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Ada 3 nafsu yang tidak bisa kita kalahkan. Yang tidak bisa kita bunuh. Nafsu seks, nafsu amarah, dan nafsu makan. Waktu saudara bunuh nafsu seks, saudara akan berubah jadi robot. Bidi. Saudara akan hampa, kosong. Tidak melahirkan keturunan. Seks dalam kafling on. Saya kalau lebih dulu, ntar ada bagiannya, bagian seks. Yang kedua, emosi. Emosi diciptakan Tuhan untuk mengekspresikan jiwa kita. Marah, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Yang ketiga, apa tadi? Makan. Jangan ikuti nafsu makan, muakan akibat apa? Gendut, hipertensi, gula, is dead. Tapi tahan itu makan. Jangan makan terus-terusan. Juga is dead. Jadi 3 hal ini tidak boleh kita bunuh, tapi harus kita kuasai. Dan itulah gunanya buah roh. Buah roh adalah untuk menguasai diri kita. Mengalahkan yang jahat.
dan memakai apa yang Tuhan ciptakan. Nafsu seks, nafsu makan, emosi itu dari Tuhan. Dan itu sehat dan harus kita pakai dengan sangat-sangat baik. Ini statement yang saya katakan. Fokus kita bukan lagi kepada apa yang penting bagi dunia sekarang ini, tapi pada urusan kekekalan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak, jangan fokuskan hidupmu untuk masa depan anakmu. Dengar baik-baik. Waktu engkau memfokuskan ini kepada masa depan anakmu, engkau akan nanti luka dan kecewa dengan perlakuan anakmu. Lupa kalau gitu gak boleh ngurusin anak. Yang bilang siapa? Saya gak bilang Anda jangan ngurusin anak, tetapi jangan terfokus kepada urusan masa depan anak. Hosea pasal 4 berkata bahwa umatku binasa karena hoflok. Karena kurang pengetahuan akan firman. Dan pada waktu engkau menolak didikan Tuhan, pada waktu engkau menolak menjadi imamku, maka aku pun akan menolak keturunanmu. Jangan pernah menolak didikan Tuhan dan jangan pernah menolak menjadi imam Tuhan. Jadi imam Tuhan bukan jadi pendeta. Jadi imam Tuhan adalah hidup dengan standar ilahinya Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan standar ilahinya Tuhan, firman Tuhan hidup dalam diri kita, dikuasai oleh Roh Kudus. Yes, kita jatuh bangun, yes kita salah, yes kita berdosa, tapi terus bangkit lagi dan terus diperbaiki, dan terus diperbaiki, dan terus diperbaiki. Maka fokus kehidupan kita akan berbeda dan anak-anak kita akan di look after oleh Roh Kudus dan mereka juga akan melihat perbuatan kita. Saudara, ini ada anak saya di sini. Saya tidak pernah menyuruh dia berdoa. Saya tidak pernah menyuruh dia baca Alkitab. Kenapa? Karena dia melihat saya baca Alkitab dan berdoa. Saya tidak pernah suruh dia bayar perpuluhan. Karena mereka melihat kita bayar perpuluhan. Anak-anak, maaf, saya pakai istilah bahasa Inggris ya. Tapi rada gak cocok. Monkey see, monkey do. You are not monkey. Tetapi apa yang anak-anak lihat di dalam hidup kita. Nah, lihat bukan berarti cuma dengan mata. Lihat dengan spirit, lihat dengan roh, mereka mengerti. Nah, ini pengalaman. Saudara jangan gak percaya apa yang kita lakukan. Meskipun anak-anak kita tidak tahu. Iblis akan bukakan kepada anak-anak mereka. Salah satu teman saya lumayan berhasil bisnisnya. Papanya oke, dan dia punya simpenan tapi bukan deposito. Tahu ngertinya? Yang anak kecil gak ngerti, bapaknya nanti kasih tahu ya. Punya simpenan bukan deposito. Anak ini marah banget. Dan dia mau pukul, dia mau bunuh papanya. Tapi mamanya bilang, it's okay, gak apa-apa. Dia sangat sayang mamanya. Lalu setelah dia dewasa, dia menikah. You know what? Dia bukan cuma punya simpenan, dia melihara. Dia melihara wewe gombel. Dan sampai punya anak. Apa yang buruk dari orang tua akan diripit oleh anak. Dan pengajar-pengajar bilang ini adalah kutuk turunan. Saya tidak percaya adanya kutuk turunan. Yang saya percaya adalah apa yang kita buat akan dituai oleh anak-anak kita. Kita tidak pernah bisa hidup untuk diri kita sendiri. Orang tua yang ada di sini, hidupmu benar, hidupmu melakukan firman Tuhan. For your sakes, for your wife, and for your generation. Amin. Jadi jangan egois hidup itu. Kan ini hidup gua pakai sendiri. No. Alkitab nggak pernah berkata begitu. Pada waktu Anda hidup egois untuk hidupmu sendiri, Anda sudah keluar dari prinsip bagaimana firman Tuhan membuat hidupmu menjadi dampak bagi orang lain. Karena kita hidup untuk memberikan dampak bukan karena dipaksa, tapi influence hidup kita akan sangat mudah dilihat oleh orang-orang terdekat dengan kita. Are you with me? Fokus kita bukan lagi cari duit, bukan lagi karir, bukan lagi pada waktu kita dilukai kita membalas dan lain sebagainya. Fokus kita adalah untuk melakukan kehendak
Tuhan. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini. Bukan di surga aja tapi di bohong. Coba ngasih tahu sebelah kiri kanannya, benar gak yang Tuhan lu, yang kamu ingin di bumi cuma Tuhan? Iyalah Tuhan dan berkat-berkatnya. Nah, kita sering setia, kita sering pelayanan, kita sering bayar perpuluhan, kita sering rajin berdoa karena embel-embel supaya diberkati. Hapus dari benak Anda, hapus dari pelajaran khotbah Anda, bahwa kalau Anda pelayanan Tuhan berkati. Saudara, Anda berpelayanan, Anda tidak pelayanan, Tuhan sudah berkati Anda. Kenapa? Statusnya tadi lahir baru, anak. Saya nggak pernah suruh Yosi bersihin WC dulu, nyuci laundry dulu baru boleh makan. Kalau saudara berkata, kalau aku nggak pelayanan, Tuhan nggak berkati, ya sama seperti itu. Saudara menganggap Tuhan adalah Tuhan yang kejam, bukan Bapa yang baik. Are you with me? Wah itu om, makanya saya nggak pelayanan om. Kaplok. Kalau saya lihat Yosi, cuman pulang, makan, tidur, pergi. Pegel nggak saya? Pegel nggak saya? Ini hamba Tuhan macam mana pula, bah? Nah, sudah ngerti maksud saya? Kalau engkau berkata engkau lahir baru, tetapi engkau tidak pernah do something untuk Tuhan, tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan yang mana yang kau sembah? Tuhan dirimu sendiri yang kau sembah. Jangan, kalau udah sampai Mazmur 73, Daud ini berkata luar biasa. Tidak ada yang lain yang kuingini di bumi selain kau. My God. Seharusnya inilah standar kehidupan kita. Oke, sekarang yang ketiga. Di dalam Yesus kita punya prioritas. Kalau tadi masa lalu kita dihilangkan, masa depan kita sudah dijamin. Sekarang di dalam Tuhan kita bisa berdampak di dalam memberikan prioritas. Tahu prioritas? Priority. Apa yang perlu didahulukan? Kolose 3 ayat 5-7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lalu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudara lihat, dulu masa lalu kita sebelum ditebus, sebelum bertobat, sebelum lahir baru, sebelum dibaptis air, sebelum dipenuhi Roh Kudus, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Tetapi kalau saudara sudah lahir baru, sudah penuh Roh Kudus, tetapi masih tidak ada bedanya dengan mereka, yang salah siapa? Are you with me? Ini loh poinnya. Kolose 3 ayat 5-7 bicara beberapa poin. 1, disiplin seksual. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara lihat kenapa kalau nafsu dibilang hawa nafsu? Kenapa enggak dibilang Adam nafsu? Saudara jangan bilang, aduh ini pendeta nyeleneh banget. Enggak, saudara, saya belajar mengulik betul-betul. Satu patah kata saya perhatikan, kenapa hawa nafsu? Kenapa enggak dibilang Adam nafsu? Nanti jawab di rumah ya, antara suami istri. Saya enggak jawab di sini sekarang. Saudara sendiri nanti yang diskusi. Yang tertulis di ayat ini adalah kita perlu melatih, mendidik diri kita. Khususnya dalam ayat ini adalah secara disiplin seksual. Anak-anak remaja yang ada di sini, tutup telingamu, buka matamu saja. Ibrani berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat dengan perkawinan.
Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Suami istri yang ada di sini, saudara memiliki gairah seks. Salurkan itu dengan normal, salurkan itu dengan baik. Dan jangan menolak. 1 Korintus pasal 7, Paulus menulis bahwa di dalam kafling pernikahan, suami istri tidak boleh berjauhan terlalu lama. Ya, itu sebabnya saya sangat tidak suka kalau ada suami istri berbulan-bulan terpisah jauh. Pak, nggak apa-apa, suami saya sehat. Lu justru karena dia sehat lebih berbahaya. Sungguhan. Kalau orang sehat kan gairahnya oke toh. Yang aman justru kalau dia sakit. Kalau dia sakit gairahnya kurang. Aman punya gitu loh. Khususnya para istri, jangan bilang pada, aduh suamiku pak, dia baik kalau ada maunya. Ketahuan. Dia baik pak kalau ada maunya. Tapi kalau setelah itu dia nggak baik lagi pak, biasa saja. Nah, saya kasih resep ala Alkitab. Kalau suami istrimu hidupmu ideal harmonis, pakailah nyanyi lagu lama. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malam gelap tuailah. That's very simple recipe. Jangan cuma pada waktu mau kita baik. Tapi dari pagi hari, how are you darling? Walaupun masih bau iler, cium. Ya. Walaupun dia lagi diompolin sama cucunya, sama anaknya. Lagi bau tumpahan susu. Jangan bilang, aduh lu bau kecut. Di kantor sekretaris gua, temen gua sebelah tuh menor. Semelohai harum. Jangan pikirkan yang seperti itu. Tapi hiduplah dengan disiplin seksual. Bahwa kamu hanya boleh menyalurkan seksualmu di dalam coupling pernikahan. Oke, saya nggak lebih jauh lagi. Nanti dibilang pendeta porno lagi. Yang kedua, tadi disiplin seksual. Sekarang disiplin mental. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Keserakahan adalah sama dengan penyembahan berhala, yaitu menyembah ilah yang lain selain Tuhan Yesus. Coba perhatikan saya. Tadi saya sudah berikan ilustrasi cerita bahwa saudara melayani Tuhan, rajin, doa puasa, nanti Tuhan berkati. Itu sama dengan ini. Saudara menjadikan Tuhan alat untuk mencapai tujuan keserakahanmu. Nangkap nggak? Do you understand? Don't stand under me. Do you understand? Saudara, berkat akan mengikuti orang benar. Kita tidak perlu mencari berkat. Kita tidak perlu mencari opportunity. Opportunity akan mengejar kita. Orang akan tanya kepada kita, gimana caranya begini, gimana caranya begitu. Saya nggak mau buka rahasia, tetapi setiap kali kami traveling maupun di sini, orang berlomba-lomba untuk memberi kepada kami. Tiket perjalanan, hotel, makan, restoran. Sudah nggak pernah kami minta, aku kesini, aku begini, aku begini. Enggak. Bahkan waktu mau dibayarin pun saya berkata, tidak, jangan. Tapi mereka sudah bayar lebih dulu. Saudara, pada waktu kita hidup dengan Tuhan, saudara akan bilang, ya enak Bapak Pendeta, udah terkenal, luar biasa dipakai Tuhan. Saya mau ngomong begini, mumpung orangnya nggak ada, mamanya Ronald, namanya Ibu Ike. Dulu waktu mau start pertama bisnis, mau buka tempat untuk bikin kue koi. Dia bingung, dia stres, dia bilang, Om, duit dari mana? Nggak ada duit. Kita doakan, kita tumbangin tangan dan saya berkata,
Waktu kamu melakukan karya Tuhan, apa itu? Talenta, karunia, gift yang Tuhan berikan kepadamu. Pasti akan kekurangan modal. Tapi don't worry, modal akan datang mengikuti kamu. Nah sekarang tanya ini anaknya, orang nawarin duit nih, ditolakin sama dia. Gak mau. Kenapa? Karena dia sudah menemukan apa yang Tuhan panggil di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Jangan kejar uang, jangan kejar berkat, jangan kejar ketenaran. Abraham, Joshua pada waktu menurut janji Tuhan. Tuhan berkata apa? Nama besar akan aku berikan kepadamu. Bangsa-bangsa, nation will come to you. Dan saudara, kalau saya mau bersaksi dulu Samuel Yusuf hanya orang tahu di Denpasar, di Gatot Subroto. Tetapi Samuel Yusuf orang tahu di Amerika. Surat saya, jabatan saya dari Amerika, bukan lagi dari Indonesia. Saya Presiden Church of God seluruh Australia. Jadi anak-anak rohani kami tersebar di mana-mana. Kemarin di Surabaya juga kita anak-anak bilang mau makan di mana Om? Ayam presiden supaya saya jadi presiden. Padahal itu ayam presiden toiletnya serem. Gak ada toilet duduk, begitu saya lihat, waduh gak ada toilet duduk, balik ke hotel. Saudara, tapi bojoku suka. Dia yang menentukan pilih ayam presiden. Suami, senangilah istrimu. Walaupun kita harus menderita bolak-balik ke hotel gara-gara toilet, tapi it's okay. Saudara, lihat gak? Jauhi keserakahan, jauhi mengejar kekayaan, jauhi mengejar nama baik. Karena itu satu paket dengan kelahiran baru Tuhan akan berikan. Betul nggak itu Yakub? Betul nggak? Apa tuh dari dia? Saya lihat dia lagi ngelamun gitu, makanya saya tanya. Betul nggak itu Yakub? I got you. Lagi merenung jadi nggak tahu apa yang Om Sam ngomong. Ayo tanya istrinya, betul nggak itu Elsie? Betul. Manggut dia, mesem. Oke. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan segala apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kecukupan adalah pola hidup yang menyembah Tuhan dengan kekudusan dan kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hidup itu nggak perlu punya uang tabungan banyak-banyak. Cukup beli mobil. Cukup beli rumah, cukup investasi, cukup ini, cukup itu, cukup saja, amin. Cukupkan dengan apa yang ada, cukup. Ada orang bilang, Pak saya tolong doakan saya supaya dapat jodoh, saya emang gak pusing-pusing doanya. Jodoh saya juga asal-asalan aja lah Pak ya. Asal kaya, asal ganteng, asal baik, ya. Asal rohani, ya itu asal-asalan saja, semuanya asal gitu loh ya. Oke. Nah, boleh nggak doa kayak gitu sama Tuhan? Ya boleh lah. Oke, sekarang yang ketiga, disiplin sosial. Tadi disiplin seksual, kedua disiplin apa? Mental, ketiga sekarang disiplin sosial. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah ini loh, saudara, makanya saya bilang please, marah boleh, tapi jangan keluar kata-kata kebun binatang. Orang tua yang ada di sini, khususnya kalau marah jangan maki anakmu goblok lu, tolol lu. Kalau nanti anakmu goblok, tolol sungguhan, siapa yang susah? Mundurin satu. Oke, itulah gunanya istri, pembantu penolong. Bukan pembantu, penolong, bukan perongrong. Disiplin sosial, Kolose 3 berkata, sekarang buanglah semuanya itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Oke, jangan keluar kata-kata kotor. Terutama para wanita, yang kadang-kadang kata-kata kotornya mungkin gak maki, tapi kadang-kadang kata kotornya, aduh Tuhan,
aku mati aja lah. Nah, mereka begitu menghadapi masalah cepat-cepat minta mati, dekat dengan Tuhan yang terbaik. Saudara, kalau saudara mati duluan, suamimu diambil orang. Ya kan? Nah, saya dulu pernah ngomong gitu, karena dalam keadaan masalah besar saya bilang, Tuhan, aku bersama dengan engkau saja. Istri saya bilang protes, enggak, aku gak mau jadi janda muda, itu dulu. Sekarang udah tua kan, jadi janda tua. Itu dulu. Nah, tapi sekarang saya gak pernah bilang saya minta mati, gak pernah. Dulu pernah, sekarang malah pengen hidup panjang. Amin. Hidup panjang yang sehat. Ledakan kemarahan adalah ekspresi dari emosi yang terluka, yang sudah disembunyikan dalam-dalam yang seringkali tidak diketahui oleh orang itu sendiri. Geram atau murka adalah ledakan emosi yang secara mendadak yang ingin mencari penyaluran yang segera tanpa mengenai batasan. Kejahatan dan fitnah seringkali terjadi karena ekspresi perasaan yang dilukai sangat dalam dan dilampiaskan dalam kurun waktu yang sudah direncanakan sebelumnya. Coba perhatikan suami istri. Seringkali terjadinya domestic violence di dalam rumah tangga. Ini gak semuanya, tapi seringkali terjadi karena wanita mengucapkan perkataan yang sangat tajam yang melukai perasaan suaminya. Nah, sang suami karena dulunya belajar kungfu, karate, taekwondo, jalan dah itu. Begitu kena langsung marah, jadi samsa keluar. Terjadilah domestic violence. Jadi saya mau katakan dua-dua salah, bukan salah satu salah. Istri, jaga mulutmu. Suami, minta rantai dari Tuhan supaya tanganmu tidak bergerak kecuali untuk memeluk dan mengurapi. Mungkin engkau tidak mengabuse suamimu atau istrimu dengan perkataan atau dengan domestic violence. Tapi banyak kita mengabuse spouse kita dengan sikap kita yang mendinginkan mereka, yang mencuekkan mereka, yang tidak menghiraukan mereka. Itu adalah juga abusive. Abusive ada 3, abusive physical, abusive word, dan abusive mental. Nah, tolong perhatikan ini. Semuanya abusive, tahu abusive? Abuse, abnormal use. Jangan gunakan yang normal menjadi abnormal. Nah, sekarang yang terakhir, disiplin vokal. Kolose 3 ayat 8-9, saya 5 menit lagi selesai, waktu saya sudah habis. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saya sudah sebutkan tadi, abusive fisik, abusive mental, dan abusive verbal. Sekarang poin keempat terakhir, di dalam Yesus kita sudah punya tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru bukan cuma sekedar mati masuk surga. Yes, itu pasti. Tetapi tujuan hidup yang baru, Kolose 3 ayat 10-15, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan menurut gambar hariknya. Saudara perhatikan kata terus-menerus. Pembaharuan. Pertobatan memang total satu kali, tapi pembaharuan cara berpikir dan pertobatan metanoia, berubah dari cara pandangan yang lama kepada cara pandangan Tuhan bisa dipakai secukupnya, sebanyaknya. Dalam hal ini tiada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Dan di atas segalanya, kita baca 2, 3, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Perhatikan, kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dengan siapa? Kristus. Wow, what a privilege, what an honor kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Dia kepala, kita bagian tubuhnya. Dia dimuliakan, kita pasti dimuliakan. Dia proses sudah menang di atas kayu salib, maka kita pun menang di atas segala peperangan kita. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kemenangan yang dari Dia. Kristus sudah memberikannya kepada kita. Semua penyakit sudah disembuhkan, semua masalah sudah dijawab, semua kelemahan sudah Dia pikul, semua kebejadan kita sudah diperbarui. Saudara dengar baik-baik. Jangan mau terima penyakit turunan. Orang tua saya jantung, kolesterol, diabetes dan lain sebagainya. Kalau saya mau terima itu, saya sudah ambruk dari kapan. Mami saya jantung, papi saya darah tinggi, mami saya kencing manis, mami saya asma, papi saya darah tinggi. Nah, saudara bayangin apa yang bisa saya lakukan. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol, tidak ada gula darah. Kemarin naik dikit. Dikit. Itu gara-gara saudara. Ajak makan. Oh iya Pak, kalau gitu mulai sekarang gak ajak makan. Jangan. Ya, itu gara-gara saudara buat saya susah. Dokter bilang saya gulanya naik karena saya ini stres. Saya bilang stres apa ya dok? Stres pengen punya mantu kali saudara. Oh. Amin, 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 amin. Nah, jadi kalau saudara mau saya nggak stres, doain supaya Yosi cepat nikah. Loh, amin lo ya, amin lo ya. Tahun depan dia nikah, oke? Oke, sama siapa Pak? Ya sama cewek. Jangan tanya siapa, nanya, Pak udah ada calonnya, Tuhan sudah punya. Tapi dia belum kasihin ke saya. Oke, yuk. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba sudah selesai dengan apa yang kau taruh di hatiku. Bahwa hidup kami perlu menjadi dampak bukan karena harus, tetapi by automatically. Waktu kami menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan Roh-Mu menuntun kami. Kami mungkin salah, kami mungkin jatuh, kami mungkin berdosa, tapi terus kami akan bangun kembali, kami akan ulangi kembali, dan kami terus akan berjalan ke arah kebenaran. Justification, sanctification, and glorification akan menjadi bagian hidup kami, dan kami akan terus menerima pengurapan yang terus disegarkan. Kekuatan baru, penyegaran baru, kesehatan yang baru. Hamba berdoa Tuhan, biarlah yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam masalah boleh menemukan jawaban, yang dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat boleh mendapat keringanan, bahkan kelepasan. Yang mencari jodoh dapat jodoh Tuhan. Yang mencari sesuatu yang daripadamu, temukan mereka. Personal encounter dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami lebih besar daripada persoalan apapun, daripada kehidupan kami ini sendiri. Bapa, hamba berdoa, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur ini dengan darah-Mu, dan layakkan kami Tuhan untuk masuk di dalam persekutuan dengan Engkau, menjadi satu dengan Engkau, sehingga kami boleh menemukan mujizat, kesembuhan, kesegaran, bahkan semua yang kami butuhkan di dalam Engkau. Berkati juga yang mengakses lewat Zoom online. Berkati mereka Tuhan. Persiapkan mereka juga untuk masuk bersama-sama untuk menjadi persekutuan dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara,